Pandemi COVID-19 ini menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi berubah, di mana yang sebelumnya melakukan aktivitas di luar, sekarang harus terpusat di rumah. Di Indonesia sendiri, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana diharapkan masyarakat lebih patuh terhadap anjuran pemerintah untuk dapat bekerja dari rumah atau yang sering disebut dengan work from home. Sudah beberapa bulan, penduduk dunia mengkarantina diri dan tidak bepergian demi mencegah penyebaran COVID-19. Sudah terlihat jelas sekarang bahwa kehidupan sebelum adanya COVID-19 ini tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bahkan, sudah terjadi beberapa perubahan fundamental dan signifikan yang mungkinnya nanti akan menjadi permanen. Berikut adalah beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah pandemi COVID-19 usai. Yang pertama, rantai produksi akan bersifat lokal, tidak lagi global. Perang dagang dan tarif tidak akan ada lagi setelah COVID-19 karena perusahaan maupun pemerintah akan menggunakan perusahaan lokal ketimbang perusahaan luar negeri. Hal ini terjadi karena perusahaan maupun pemerintah tidak akan lagi percaya terhadap perusahaan luar negeri mengingat apa yang telah terjadi pada saat COVID-19. Yang kedua, kerja, belanja, dan belajar secara daring. Toko eceran yang memiliki toko fisik sudah kesusahan untuk bersaing dengan toko online. Kebijakan lockdown membuat seluruh masyarakat harus terbiasa untuk beraktivitas secara online, seperti belajar online, bahkan bermain secara online. Hal ini menyebabkan toko-toko fisik akan mengadaptasi tren ini dan beralih menjadi toko online, yang mungkin nantinya tidak akan kembali lagi menjadi toko fisik. Tren online ini juga mungkin akan menjadi permanen melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan. Yang ketiga, penanganan kesehatan secara global akan lebih ditekankan. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, penanganan kesehatan secara universal tidak terlalu diperhatikan. Selama pandemi, terjadi kesepakatan secara massal bahwa masyarakat membutuhkan penanganan kesehatan secara inklusif. Tes massal gratis dilakukan untuk semua kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin, karena semua orang dapat beresiko menularkan maupun terkena pandemi COVID-19 ini. Terlihat jelas dari pandemi ini bahwa kita semua membutuhkan healthcare system yang berskala global dan sistematis untuk semua masyarakat. Yang keempat, hilangnya rasa percaya terhadap satu sama lain yang sulit dipulihkan. Seperti yang kita tahu, kita diwajibkan untuk berada di rumah, tidak bepergian, dan tidak melakukan kontak fisik terhadap orang lain. Banyak dari penduduk yang tidak lagi menggunakan kendaraan umum. Kita terpaksa memasang prasangka buruk terhadap orang lain, karena setiap orang dapat berisiko menularkan virus terhadap kita. Kita kehilangan rasa percaya terhadap satu sama lain. Baik, sekarang saya akan memberikan materi tentang bagaimana new normal life setelah COVID ini. Nah, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kita harus berdamai dengan corona. Artinya adalah kita tidak bisa terus-menerus hidup dengan selalu dalam rumah yang kita tidak tahu mau sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Bisa jadi kita mati bukan karena corona, tetapi karena depresi terlalu lama di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Dari sinilah diusulkan sebuah gagasan new normal life, yaitu cara hidup lazim yang baru. New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona. Berikut adalah rencana perubahan aturan di beberapa sektor. Yaitu, pertama, ada pemerintah menyiapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi pelaku usaha dan masyarakat menjelang masa new normal di tengah pandemi COVID-19. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa mengatakan hal tersebut disiapkan agar pemulihan ekonomi secara bertahap berjalan lancar ketika pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai dilonggarkan. Nah, seperti di tempat pariwisata misalnya, pemerintah akan meminta pelaku industri pariwisata serta masyarakat atau turis yang berkunjung ke wilayah tersebut menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Bagi pelaku industri, beberapa protokol yang diwajibkan diantaranya menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan disinfektan rutin, memastikan layanan yang diberikan higienis dan aman, memiliki sanitasi aman dan bersih, serta memastikan petugas dalam keadaan sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau sertifikasi kesehatan pekerja. Selain itu, diwajibkan pula spanduk atau banner sosialisasi terkait standar protokol kesehatan,
termasuk himbauan jaga jarak atau minim sentuhan di daerah wisata, pengukuran suhu tubuh di pintu masuk wisata, penyediaan fasilitas kesehatan di daerah wisata, termasuk rapid test, hingga menetapkan batas-batas maksimal kerumunan orang di daerah wisata. Dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah tentang New Normal Life terkait pelonggaran PSBB dalam rangka pemulihan ekonomi secara bertahap selama masa pandemi virus corona ini, kita sebagai masyarakat hendaknya tetap mematuhi peraturan yang berlaku di pemerintah dengan baik dan tidak menyepelekannya. Seperti ketika kita berada di luar rumah, hendaknya kita tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak dengan orang lain di sekitar kita. Selain itu, hendaknya kita tetap menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan setelah memegang benda-benda dari luar, serta menggunakan fasilitas publik sesuai dengan peraturan dan kapasitas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak sampai pandemi ini mereda. Jangan sampai hanya karena sifat egoisme kita sendiri, kita malah merugikan orang lain di luar sana, terutama orang-orang yang sedang berjuang seperti tenaga medis dan aparat kepolisian. Mari kita sama-sama saling bekerja sama dan saling menghargai agar pandemi ini cepat mereda dan kita dapat hidup normal kembali tanpa adanya batasan apapun.